Kamu sedang dalam perjalanan, ya kalau kamu cengeng, ya udah nggak usah puasa gitu. Kalau kamu cengeng, merasa lapar, merasa haus, baru perjalanan sebentar aja udah gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus DKM Masjid An-Nur. Terlalu taat pada peraturan saya ini. Ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus pengajian ataupun pengurus DKM Masjid Masjid An-Nur Kedaung Hijau Ciputat, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sholat taraweh yang berbahagia. Pertama tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini malam ke-9 kita bisa bertatap muka dan bisa melaksanakan sebagian dari sunnah-sunnah bulan Ramadan. Yang itu artinya bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita yang dulu. Dulu kan kita berdoa, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Nah itu sudah sampai. Itu artinya Allah sudah mengabulkan gitu. Nah karena Allah sudah mengabulkan, tentu harus kita syukuri lagi nikmat yang baru itu, bahwa kita sudah masuk bulan Ramadan, yang artinya mendapat banyak peluang untuk melakukan kebaikan untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Nah, salah satu bentuk kesyukuran kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah terus mengkaji ataupun memahami ajaran agama kita, terutama yang terkait dengan bulan puasa ini, terkait dengan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan mengupas banyak hal, saya hanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari beberapa ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa dan turunan-turunannya. Di dalam surat Al-Baqarah itu terutama ayat 185 itu kan masih rentetan tentang puasa dan lain-lainnya. Itu ada pembicaraan tentang rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk tidak berpuasa. Antara lain orang yang sakit keras atau sakit yang sudah lama, sudah menahun, dan dia tidak bisa melakukan puasa karena sakitnya itu, walaupun usianya masih muda, nah itu boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, tetapi ada kewajiban nanti untuk membayar fidyah. Begitu juga orang yang sudah tua, yang kira-kira sudah tidak tahan melakukan puasa, itu juga boleh tidak berpuasa dengan menggantikan fidyah. Ada lagi juga ketentuan di situ, orang yang melakukan perjalanan panjang itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayarnya dengan puasa lagi. Nah ini poin ini yang ingin saya coba tekankan. Kalau kita masih sehat walafiat dan kita sedang berada dalam perjalanan sesuai ayat yang 185 surat Al-Baqarah itu, kita kan boleh untuk tidak berpuasa ya. Tetapi ketika kita punya kewajiban nanti untuk membayarnya dengan puasa lagi, bukan dengan fidyah. Berbeda dengan orang-orang yang membayarnya dengan fidyah nanti. Nah di sini ada perbedaan. Ketika kita mengganti puasa kita pada bulan-bulan lain atau hari-hari lain, tentu suasananya sudah berbeda dengan suasana Ramadan. Termasuk ada yang mengatakan bahwa pahalanya pun tidak sebesar pahala yang diperoleh pada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu istimewa, pahalanya dilipat-lipat ganda, yang wajib berlipat-lipat ganda, yang sunnah bisa menjadi berpahala wajib dan seterusnya. Nah, karena itu ada dalam ayat itu juga di bagian akhir itu disebutkan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik gitu.
Ini artinya bahwa kita memang sudah dianggap dewasa oleh Al-Quran, oleh Allah sudah dianggap dewasa. Silakan deh kamu mau pilih gitu. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, ya kalau kamu cengeng, ya udah nggak usah puasa gitu. Kalau kamu cengeng, merasa lapar, merasa haus, baru perjalanan sebentar aja udah gimana gitu, cengeng kan istilahnya gitu. Silakan aja puasa, nanti kamu ganti. Tapi ingat, ketika kita mengganti nanti itu, pahala kita puasa di bulan lain, di hari lain tidak sebesar pahala yang kita lakukan sekarang gitu pada bulan puasa ini gitu. Nah karena itu memang sebisa mungkin kita berusaha untuk jangan sampai meninggalkan puasa. Walaupun ada ayat gitu kan, ayat yang membolehkan puasa, tapi karena ayat itu di bagian akhir ditutup wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, ulama-ulama kan membahas mengetahui apanya, di antaranya ya pahalanya itu yang tidak sebesar pahala Ramadan, dan kemudian juga bukan sekedar pahala. Situasi yang kita alami nanti di luar bulan puasa kan berbeda dengan situasi yang sekarang. Sekarang kalau kita berpuasa, ya tetangga kita berpuasa, keluarga kita sebagian puasa. Tapi kalau di luar bulan Ramadan nanti kita puasa sendirian. Kita puasa sendiri itu godaannya lebih besar gitu. Godaannya lebih besar. Nah, sehingga ketika kita memahami ayat ini, memang ada ulama yang mengatakan ini artinya Allah atau Al-Qur'an menganggap kita ini sebagai umat yang sudah dewasa. Silakan pilih sendiri. Mau nggak puasa silakan. Cengeng istilah saya tadi itu dalam perjalanan. Kita kadang-kadang begitu ketika sedang dalam perjalanan, boleh nih kan gitu. Boleh nih kita nggak puasa. Akhirnya kita padahal nggak masih kuat sebenarnya kita untuk berpuasa gitu. Tapi karena kita memahami ayat itu sebagai suatu kebolehan, kita ambil kebolehan itu. Nah, memang dalam hal ini Bapak dan Ibu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika Allah membolehkan atau memberi rukhsah kepada kita, hendaknya kita ambil rukhsah itu. Kalau kita nggak ambil, itu artinya kita sombong. Allah sudah kasih kemudahan, kok nggak kita ambil gitu. Tapi tetap harus kita ingat di bagian akhir wa antasumu khairul lakum. Saya mengulangi beberapa kali lagi ini. Kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik daripada kalau kalian tidak berpuasa gitu. Ini tentu saja bagi orang-orang yang dalam perjalanan tadi itu yang memang sebetulnya mampu berpuasa. Tapi bagi orang tua yang memang sudah tidak mampu, ya nggak berlaku ketentuan ini gitu. Orang tua yang memang sehari-hari saja sudah lemah gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak harus memang harus membayar fidyah gitu. Begitu juga ibu yang hamil yang khawatir akan kesehatan janinnya atau kesehatan dirinya dan menggantinya dengan dengan fidyah nanti, itu juga tidak terlalu jangan memaksakan diri untuk berpuasa karena ada ayat tadi itu. Ulama-ulama banyak yang mengatakan bahwa ini lebih berlaku kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Apalagi ulama kontemporer itu mengatakan bahwa perjalanan sekarang itu tidak sesulit dulu. Kita naik pesawat AC, naik kereta juga AC, naik bis juga AC, capeknya di mana gitu kata sebagian ulama. Kalau dulu kan naik onta panas, nggak ada AC dan macam-macam, capek, melelahkan. Sekarang capeknya di mana? Istilahnya sebagian ulama. Memang kita tidak harus saklek seperti itu. Tapi memang benar, ada benarnya. Ketika perjalanan kita umpamanya dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat, dari rumah pakai mobil sendiri diantar gitu kan, mobilnya sudah ber-AC, sampai di sana barang kita sudah ada yang ngangkatin di bandara, ada yang masukin ke tempat penimbangan dan seterusnya. Di pesawat juga kita sudah enak tinggal duduk, begitu tiba naik udah ada yang jemput lagi. Capeknya di mana kalau kita mau ninggalin puasa gitu. Kalau mau kita ninggalin puasa, walaupun itu jaraknya sudah lebih dari 85 km, sudah membolehkan kita untuk berpuasa. Tapi saya kira tetap perlu kita ingat bagian akhir ayat itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang sama 185 surat Al-Baqarah itu ada juga Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan.
Nah, artinya memang kita yang mempertimbangkan diri kita sendiri. Kalau betul-betul kita sudah merasakan kesulitan untuk berpuasa, ya silakan tidak puasa. Tapi itu tadi saya ketika dalam contoh kita naik pesawat yang serba enak gitu ya, sudah perjalanannya sangat mudah. Paling kendalanya kalau kita di sini macet gitu. Kendalanya macet, yang lain-lain rasanya fine-fine aja gitu, baik-baik saja gitu ya. Nah, Allah memberikan itu tentu bukan untuk kita saja. Barangkali di negara lain atau di masa-masa yang akan datang, kita atau umat manusia ini akan menemukan kendala-kendala baru dalam menjalankan puasa. Kita di situ catatan Allah kan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Silakan kalau memang kita merasa kesulitan, ambillah kemudahan itu. Tapi kalau memang kita enak-enak aja, baik-baik aja, kuat berpuasa, saya kira bagian akhir ayat tadi wa antasumu khairul lakum itu patut kita pertimbangkan. Nah, karena itu ketika Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ada ulama yang menafsirkan atau memberi catatan di antaranya adalah bahwa setiap kali ada kesulitan bagi kita ketika hendak melaksanakan suatu kewajiban, pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sholat yang seharusnya kita menghadap kiblat, itu ketika kita berada di suatu tempat yang gelap, malam tidak ada bintang, kita tidak tahu arah, nggak bawa kompas, HP juga nggak ada sinyal, nggak tahu mana kiblat, itu kita boleh menghadap kemana saja. Ketika kita berada di hutan, lapar dan tidak ada makanan-makanan yang bekal sudah habis, yang ada adalah hewan yang bisa kita buru di situ. Termasuk kalau memang yang ada hanya babi, kita juga boleh makan babi pada saat itu sebatas memenuhi kebutuhan. Nah, itu catatan pertama. Tetapi catatan keduanya, kata ulama lagi, meskipun itu ada kemudahan, ini mengambil dari bagian akhir ayat tadi ya, wa antasumu khairul lakum, artinya tetap kita berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin. Jangan belum melakukan kita sudah merasa nggak mampu gitu. Jangan belum mencoba kita sudah merasa tidak mampu. Coba dulu. Kadang-kadang orang begitu, untuk bangun malam, sholat tahajud dan witir itu kalau di bulan Ramadan, kadang-kadang orang berpikirnya aduh susah banget bangun malam ini. Saya tidurnya aja udah jam 10, udah jam 11, gimana mau bangun jam 3? Udah gitu besok kerjaan saya banyak, saya harus ke kantor pagi-pagi. Jadi yang dibayangkan sulitnya dulu. Padahal kalau kita bangun jam 3 malam, jam setengah 4 umpamanya, sekali, 2 kali itu lama-lama itu jadi kebiasaan gitu. Nah, di situ catatan ulama, coba dulu gitu, jangan merasa tidak mampu dulu, sebab Allah sendiri memberi catatan di dalam Al-Qur'an wa antasumu khairul lakum, puasa masih jauh lebih baik. Ini bisa kita kiaskan kepada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, catatan kedua juga dari ulama-ulama tafsir, sebagian tentu saja ini tidak semua ulama tafsir, sebagian ulama tafsir itu harus kita tarik juga ke konteks kehidupan kita sekarang gitu. Ketika kita menjadi seorang yang dipercaya memegang amanat jabatan di pemerintahan dan lain sebagainya, kalau Allah saja memberi kemudahan kepada umat manusia, ya kita juga seharusnya memberi kemudahan kepada orang-orang yang kita urus. Pejabat di kelurahan, orang buat KTP, kalau bisa sehari kenapa harus seminggu gitu. Orang membuat warga membuat surat-surat yang diperlukan, RT RW kan begitu kadang-kadang. Kalau bisa satu malam tanda tangan stempel beres, kenapa harus ditunggu sampai besok, sampai lusa? Nah, itu saya kira makna-makna yang ditarik dari ayat 185 surat Al-Baqarah yang berada di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa. Mudah-mudahan dua catatan dari ulama-ulama atau mufassir kontemporer terkait dengan pemahaman ayat yang berbicara tentang puasa dan turunan-turunannya bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk diantaranya yang poin yang terakhir tadi, ketika kita diberikan jabatan atau amanah untuk mengurus urusan orang banyak, kalau memang bisa kita permudah, kenapa harus kita persulit? Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.